Bukti yang kedua, semua yang melekat kepada Islam itu sifatnya abadi, melewati zaman. Kalau bukan dari Allah, mustahil bisa bertahan. Contoh, Islam ketika datang di akhir melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasul bagi kita semua, diberikan hudan, petunjuk. Perhatikan, Adam turun, Islam diberikan petunjuk, disebut hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Qulna bitu minha jami'an. Kami firmankan kepada Adam, Adam, Hawa, turun kalian semua ke bumi. Jalani kehidupan baru. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saat kamu hidup di bumi, kami turunkan petunjuk namanya hudan. Hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk kami ini, kami jamin hidupnya tenang dan senang dalam kehidupannya. Tidak gelisah, tidak pula dia bersedih. Petunjuknya namanya hudan. Perhatikan, tadi saya sebutkan dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Adam, Islam, petunjuknya hudan. Begitu diutus Nabi Muhammad SAW, diberikan juga petunjuk. Apa petunjuknya? Sama-sama namanya hudan. Diturunkan pada Nabi Adam, hudan. Diturunkan pada Nabi Muhammad, hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 185. Paling kiri di pertengahan. Lihat kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Al-Quran turunnya pada Nabi Muhammad SAW. Apa nama Quran itu? Teruskan ayatnya. Hudan. Hudan linnas. Nabi Adam dapat petunjuk, hudan. Nabi Muhammad dapat petunjuk, hudan. Kalau keduanya bukan Islam, mustahil namanya sama. Dan hebatnya, Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad, kalau bukan firman Allah, kalau tidak melekat dengan nilai keislaman, mustahil bisa bertahan sampai dengan melewati 15 abad sampai sekarang, tidak berkurang satu huruf pun di dalamnya. Tunjukkan pada saya, kitab mana di muka bumi ini, yang dilekatkan pada nama agama, agama apapun yang pernah ada di bumi sampai dengan sekarang, yang tidak mengalami perubahan, tidak ada revisi, kecuali hanya Al-Quran. Silakan Anda cek. Demi Allah saya katakan, sejak Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, 15 abad yang lalu, telah lewat lebih sampai dengan sekarang, tidak pernah berubah satu huruf pun, bahkan satu titik pun tidak pernah hilang darinya. Silakan cek dengan kepercayaan agama lain. Saya punya di rumah koleksi beberapa kitab yang dianggap suci oleh kepercayaan lain. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini selalu ada penyesuaian, koreksi. Versi tahun sekian, berubah dengan versi tahun sekian. Berubah lagi versi tahun sekian. Dan umumnya tidak pernah ada bahasa yang baku. Di Inggris, bahasanya bahasa Inggris. Di Arab, bahasanya bahasa Arab. Di Indonesia, bahasanya Indonesia. Ke Padang, bahasanya bahasa Padang. Ke Bali, bahasanya bahasa Bali. Mungkin juga ke Payakumbuh, bahasanya bahasa Payakumbuh. Ke Jawa, bahasanya bahasa Jawa. Lihat. Karena bukan firman Allah, maka akan menyesuaikan dengan kultur manusianya. Tapi Al-Quran, mau di Arab, mau di Amerika, mau di Eropa, dari Maroko sampai Merauke, isinya sama. Bacaannya sama. Sana alif lam mim, sini alif lam mim. Sana dzalikal kitab, sini dzalikal kitab. Di sana minal jinnati wan nas, di sini minal jinnati wan nas. Tidak berubah satupun hurufnya. Kalau bukan firman Allah, mustahil, Pak. Bukti apa lagi yang Anda butuhkan untuk meyakinkan hanya Islam, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala? Bukti apa lagi yang menunjukkan hanya Islam dengan Qur'annya yang sekarang kita dapatkan? Kalau bukan firman Allah, mustahil bisa bertahan. Contoh, ini ada buku misal, atau Anda beli handphone lah, kan suka ada tulisan Jepang, tulisan Cinanya. Saya berikan misalnya contoh tulisannya. Saya buat seperti ini. Apa bacaannya? Ini nggak ada artinya ya, cuman saya tulis aja, jangan ngarang. Nggak ada artinya, saya pun nggak tahu apa artinya ini. Ya. Saya pernah belajar sedikit, akasatana, hamaya, rawaen, aiweo, kakikuweko, ya, dan seterusnya. Ada katakana, ada hiragana, ada kanji, kan? Ini mirip-mirip kanji. Pertanyaan saya, Anda beli handphone, ada tulisan Jepangnya, Cinanya, kanjinya, beli kulkas ada tulisannya, ada buku, ada tulisan seperti ini, dibaca nggak? Tidak. Kenapa? Nggak ngerti. Bacaan biasa, nggak ngerti, nggak akan dibaca. Al-Quran, nggak ngerti, masih dibaca. Tunjukkan pada saya, apakah setiap yang baca Quran ngerti isinya? Tidak. Tapi masih mau baca. Kalau bukan firman Allah, mustahil bisa dibaca. Mustahil. Apa yang menggerakkan Anda mau baca Al-Quran? Sampai belajar tajwid, sampai belajar hurufnya, sampai dipelajari oleh Anda. Demi Allah saya katakan, kalau bukan firman Allah, mustahil.
Siapa yang hafal Injil sampai hari ini? Siapa yang hafal kitab-kitab yang lainnya? Tapi Al-Quran, Allahu Akbar. Mata buta, anak usia 4 tahun, namanya Mu'ad, tinggal di Asyut di Mesir, hafal Quran. Namanya Fajar, bukan orang Arab, lahirnya di Indonesia, lahirnya prematur, beratnya 1,5 kilo. Otaknya maaf pada umumnya, secara kemanusiaan, sarafnya sedikit terganggu, agak lambat cara berpikirnya. Ditanya urusan dunia, jawabnya agak telat. Tapi ketika ditanya Quran, Allahu Akbar, seperti Quran berjalan. 3 tahun, hafal Quran. Nenek 82 tahun, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, hafal Quran. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, melihat, tidak melihat, lambat, cepat, hafal Quran. Kalau bukan firman Allah, mustahil. Tunjukkan pada saya, kitab mana yang bisa dihafalkan selain Quran dengan punya sifat seperti ini. Semua kalangan bisa menghafalkannya. Bahkan disebutkan oleh Quran 4 kali di Quran surah 54. Ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kalau bukan Quran, mustahil. Quran. Dan satu-satunya kitab suci di muka bumi yang saat Anda baca, gak akan pernah bosan. Saya belum pernah ada dengar orang mengadu, Ustaz, saya pusing. Kenapa? Baca Quran? Ada. Padahal Anda baca Al-Quran, paling minimal, itu 17 kali dalam sehari. Paling minimal. Saya tanya pada Anda baca Al-Fatihah berapa kali? Sehari berapa kali? Al-Fatihah. Saya yakin pasti 17 kali. Kalau 16 kali, kurang. Karena Anda sholat itu sehari 17 rakaat. Dan setiap kali baca rakaat, pasti Al-Fatihah dibaca. Nggak ada yang kurang dari 17 kali. Tapi demi Allah saya katakan, buku mana, kitab mana yang dibaca, 17 kali dalam sehari, seumur hidup terus dibacakan, puluhan tahun, dibacakan terus, dan nggak ada orang bosan. Majalah paling bagus, buku paling bagus, paling-paling sehari 2 kali, 3 kali, seminggu bosan. Al-Quran 17 kali dalam sehari, nggak ada yang bosan. Dan nggak ada orang pusing baca Al-Fatihah. Dan hebatnya, cuman Quran satu-satunya kitab, baru dibaca, cepat ngantuk. Baca, cepat ngantuk, cuman Quran. Gak percaya silakan. Semangat. Baca Al-Quran. 1 jam, 2 jam kuat. Baca Al-Quran 1 menit. Kenapa? Karena setan ikut bermain di dalamnya. Karena firman Allah, musuh kita setan. Segala yang dari Allah akan dijauhkan oleh setan. Jadi kalau Anda sedang berdekatan dengan Al-Quran, karena dia firman Allah, ini menunjukkan bahwa firman Allah benar. Agama ini benar. Sebab kalau tidak benar, setan gak akan ikut campur. Kalau tidak benar, gak akan digoda kita oleh setan. Gak ada kerjaan setan godain kita. Tapi karena ini firman Allah, menunjuk pada kebaikan diri kita, maka ini menunjukkan bahwa ada yang benar dalam Islam. Maka saya ingin katakan berbahagialah sampai hari ini kita Islam. Dan kalau Anda buat judul Islam menghadapi tantangan zaman, jawabannya semua zaman sudah dihadapi oleh Islam. Dan selesai tabligh akbar kita.